Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melanjutkan pembelajaran kita dari surat Efesus. Kali ini kita sampai di dalam ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23 dari pasal 1 ini. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara-saudaraku, tidak ada sukacita dan kebanggaan yang luar biasa tatkala kita melihat ada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita adalah orang-orang yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Orang-orang itu melakukan firman Tuhan, menjadi saksi Kristus dan hidup yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu saudara, kita tak akan henti-hentinya untuk bisa menaikkan syukur dan meninggikan Tuhan, sebab oleh kemurahannya, oleh kasihnya, serta oleh penyertaannya, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika dia melihat kehidupan rohani jemaat yang ada di kota Efesus. Di tengah gencaran ajaran sesat dan munculnya guru-guru palsu serta penganiayaan yang masih terjadi, mereka adalah orang-orang yang tetap belajar untuk setia kepada Kristus. Ini tentu saudara tidak mudah, sebab hanya oleh kemurahan dan anugerah Allah saja kita dapat bertahan di dalam menghadapi setiap masalah, tantangan, dan pergumulan. Rasul Paulus berkata, "Aku tiada henti-hentinya mengucap syukur, sebab aku mendengar tentang imanmu di dalam Kristus dan kasihmu terhadap semua orang." Ayat 15 dan 16. Atas dasar inilah saudara, Rasul Paulus menaikkan syukur dan doa kepada Allah yang mengasihi umatnya, khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Inilah doa pertama dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Doa syukur sebagai satu bentuk penyerahan kepada Kristus yang adalah kepala gereja, agar jemaat terus hidup di dalam kebenaran dan semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Saudara, pengenalan akan Kristus memang harus terus bertumbuh, bertambah, sehingga setiap orang semakin memahami anugerahnya Tuhan. Tentu saja dengan kedalaman pengenalan akan Kristus akan menjadikan orang percaya semakin dapat hidup sesuai dengan rencana dan panggilannya untuk dapat hidup penuh hikmat, khususnya dalam melihat dan memutuskan sesuatu. Hidup itu penuh dengan pergumulan dan juga pilihan. Pergumulan bisa membuat orang meninggalkan Tuhan, namun dengan pertolongan Tuhan, ia juga dapat bertahan. Saudara, hidup itu juga merupakan banyak pilihan. Disinilah hikmat Tuhan memimpin orang percaya untuk mengambil satu keputusan yang tepat dan benar, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Rasul Paulus mengatakan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, di mana konsep yang dipahami pada waktu itu adalah hati sebagai mata, hati sebagai satu pusat dan inti daripada kehidupan. Mata hati juga dipahami meliputi pikiran, perasaan, dan kemauan. Dari hatilah akan terpancar atau keluar yang jahat atau yang baik. Seperti Tuhan Yesus berkata, karena dari dalam hati akan keluar segala macam yang jahat atau yang menajiskan. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan akan menjadikan mata rohani orang percaya menjadi terang, yaitu bila firman Tuhan itu diterapkan dalam kehidupan, bukan sekedar pengetahuan, seperti yang saya singgung di atas. Hidup ini banyak pilihan, dan ketika mata, hati, dan pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan, maka kita dapat mengambil satu pilihan yang benar, pilihan yang tepat, dan tentu saja itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Mata hati yang terang juga dapat semakin membawa orang percaya untuk semakin memiliki pengharapan yang kuat
kepada Kristus. Kemuliaan yang Tuhan berikan hanya dapat dilihat dan dinikmati oleh iman yang memimpin kepada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus, sekali lagi, adalah pengharapan yang pasti. Saudara, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, demikian firman Tuhan mengatakan, adalah untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah, atau kehebatan yang dahsyat, yaitu tentang apa yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus yang telah melakukan penebusan bagi manusia yang berdosa ini. Saudara-saudara, betapa hebatnya kuasanya, bahwa Allah yang berdaulat itu senantiasa memimpin kita melalui Kristus yang telah mati, bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah. Kita dapat melihat kemuliaan Allah melalui Kristus, dan kita bisa menikmati kemuliaan itu tatkala kita tinggal dan diam bersama di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata, saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Adalah menunjukkan kesatuan orang percaya dengan Kristus. Gambaran analoginya sangat jelas, bahwa Kristus adalah kepala dan jemaat atau orang percaya adalah anggota tubuhnya. Bukankah ini satu analogi yang luar biasa? Saya dan saudara adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Dan pengharapan itu dijamin dengan hadirnya Roh Kudus yang sudah dimateraikan di dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam situasi seperti ini, kurang lebih saudara, kita 5 bulan ini menghadapi situasi yang benar-benar tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Situasi yang sangat mengejutkan kita, situasi yang membawa banyak perubahan secara drastis di dalam kehidupan kita, dalam kegiatan ibadah kita, dalam dunia kerja kita, bahkan di dalam keluarga kita, dalam relasi kita. Saudara, pertanyaannya, saat-saat seperti ini, apakah kita masih memiliki satu pengharapan yang pasti di dalam Kristus? Kiranya kita boleh datang kepada Tuhan dalam doa, dan kita kiranya juga bisa saling mendoakan, saudara. Kita semua menghadapi situasi yang sama. Kita dalam situasi wait and see. Kita semua harus waspada, khususnya dengan kesehatan kita. Namun saudara, kita dapat saling kuat dan menguatkan ketika kita saling mendoakan. Melalui doa dan firman yang kita baca, kiranya itu menjadikan mata rohani kita menjadi terang, menjadikan kuasa Roh Kudus itu saudara-saudara dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong dan membimbing kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita untuk terus terarah kepada Kristus yang adalah kepala gereja, yang adalah juru selamat kita, yang adalah Immanuel di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kiranya kasih karunia Tuhan juga terus menolong kita untuk tetap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Memang situasi yang kita hadapi pada saat ini tidak menentu. Kita semua akan mengalami, saudara, perubahan. Semua bisa tergoncang. Namun hikmat Allah akan menuntun kita, membimbing kita di dalam mengambil satu keputusan yang tepat dan benar. Dan tentunya itu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah sendiri. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Roma 12 ayat 12. Kiranya ini menjadi satu penghiburan dan kekuatan kita, saudara, untuk kita tetap, saudara, kuat di dalam Kristus. Saya menutupnya dengan janji Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan oleh kuasa dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami akan boleh berjalan melewati masa-masa yang sulit seperti saat ini.
supaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, mata hati kami selalu terang, karena ada kebenaran firman Tuhan yang menerangi hati, pikiran, dan kemauan perasaan kami, supaya kami sungguh-sungguh mengambil keputusan secara tepat dan benar. Dan hidup kami adalah hidup yang terus bersandar kepada firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon supaya Engkau membimbing langkah kami, menguatkan iman kami, supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.